by constitutions dikhawatirkan bahwa presiden atau DPR atau siapapun yang punya kebijakan untuk menggunakan dana MBG dari pendidikan ini dianggap melanggar konstitusi ya. Jadi karena itu kita ingin minta figurnya dulu, angka-angkanya dulu sebenarnya seperti apa. Mungkin kepada Dipo dulu. Silakan Dipo. Ya, makasih Bang Refli. Mungkin kita ke gambaran umum dulu kali ya. Jadi pertama MBG itu memang cukup besar di APBN kita. Di 2026 ini memang rencana dipakai 335 triliun. 335 triliun itu hampir 9% dari total APBN kita. Ya, jadi yang pertama memang ini sangat besar jumlahnya. Kalau mungkin dari sisi makroekonomi dulu, ya kan kita seperti menaruh semua telur di satu basket gitu, di satu tempat. Ya kan, jadi kalau program ini gagal, ya kan, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya kan, karena dia 9% dari APBN. Lalu tadi abang nanya soal yang kedua, soal ini berapa besar sih dari anggaran pendidikan? Jadi seperti teman-teman tahu, anggaran pendidikan itu 20% dari APBN harus, anggaran 20% itu harus untuk pendidikan. Ya kan, dan itu totalnya sekitar 769 triliun. Nah, dari 769 triliun ini, apakah ada dana yang memang dipakai untuk MBG? Dan jawabannya memang ada. Ya kan, angkanya itu sekitar 223 triliun. Ya kan, jadi memang cukup besar dari si anggaran pendidikan, atau hampir 30% dari anggaran pendidikan. Jadi kalau misalnya APBN ini tanpa MBG, ya kan, yang 20% itu sebenarnya turun jadi 14% hanya gitu. Apakah ini melanggar undang-undang? Mungkin Bang Refli lebih tahu ya jawabannya. Tetapi kalau saya melihatnya memang di akhir tahun lalu itu ada Undang-Undang 17 tahun 2025 dan memang itu di definisi pendidikan dirubah, anggaran pendidikan. Dia jadi meliputi penyediaan operasional sekolah gitu, dan di lampirannya disebutkan secara spesifik memang makanan bergizi gratis itu memang termasuk gitu ya kan. Jadi itu mungkin yang pertama ya. Jadi dia memang mengambil anggaran pendidikan, dan bila tidak ada MBG, anggaran pendidikan itu yang murni menjadi hanya 14%, ya kan, jauh di bawah angka 20% yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi for sure ya, kalau tidak ada MBG itu 14% cuma ya. Iya, angkanya. sekitar 14%. Jadi dalam ini little bit tricky gitu ya. Iya. Okay. Tapi apakah itu legal ya? Mereka sudah melalui proses undang-undang APBN ya. Ya kan, dimana itu disetujui DPR. Ya. Mungkin tadi kayak abang juga sempat nanya soal ini multiplier efeknya apa sih si MBG? Kalau menurut ekonom tuh sebenarnya sayang sekali ya. Karena si program MBG ini cukup besar, 335 triliun, ya kan, sangat sayang sekali kalau program ini tidak mendorong ekonomi rakyat, gitu. Kan dulu harapannya MBG ini menghidupkan petani, membantu pedagang, tapi apa yang terjadi, karena konsep MBG ini cukup sentralisasi, ya kan, modelnya, ya kan, jadi SPPG dimiliki oleh banyak tentara, banyak polisi, banyak orang partai, ya kan. Dan ini menurut saya sayang sekali karena UMKM jadi perannya sangat kecil gitu. Apabila MBG memang dijalankan di kantin atau di warteg sekitar, sebenarnya efek pengganda ekonomi atau multiplier effect itu sangat tinggi. Jadi sangat disayangkan sekali si MBG ini tidak optimum mendorong UMKM ya di saat ini. Bahkan ada beberapa kasus, contohnya saya dengar misalnya di kedelai, awalnya kedelai itu boleh langsung supply ke SPPG. Tetapi baru-baru ini di awal Januari tiba-tiba mereka harus melalui PT Berdikari, salah satu anak perusahaan Food ID. Ya kan, jadi tadinya rantai pasoknya cukup clear bisa langsung ke SPG, ini ditambah satu layer. Tetapi si PT Berdikari ini sendiri sebenarnya belum siap. Dia tidak punya gudang, dia tidak punya truk, dia tidak punya kemampuan distribusi. Jadi apa yang terjadi? Harga kedelai itu naik Rp1.000 per kilogram dari awal Januari sampai awal Februari. Ya kan, dan menurut saya itu sangat sayang sekali, ya kan, dimana sebenarnya secara mungkin pasarnya udah ada dan sebenarnya pemainnya sudah ada, tetapi karena dipaksakan ada agen baru ini, ada satu pemain, satu layer yang baru, ya kan, sayang sekali. Jadi harga kedelai, dan akhirnya itu yang rugi adalah rakyat semua, dan itu menurut saya sangat-sangat sayangkan karena kita tahu juga MBG ini memang sudah meningkat, ada potensi untuk meningkatkan inflasi makanan.
Jadi kemungkinan inflasi makanan. Kalau misalnya project ini efisien, ya kan, sebenarnya seharusnya tidak ada food waste atau sisa makanan yang berlebih, ya kan. Tetapi di saat ini salah satu concern beberapa pelaku pasar bahwa memang ada food waste ini di program MBG. Jadi sayang sekali karena tidak optimal ya. Padahal MBG ini sangat bisa mendorong ekonomi, ya kan, tetapi karena eksekusinya sangat sentralistik. Contohnya Danantara ada rencana untuk bangun peternakan ayam 20 triliun. Ya kan, bagaimanapun juga kalau di ekonomi itu namanya crowding out. Jadi dia mendorong agar pihak swasta tidak masuk gitu. Kalau swasta misalnya ada temen dia petani kecil, dia peternak ayam kecil, kalau misalnya melawan Danantara, dia juga takut, ya ngapain saya invest, mendingan saya keluar sekarang gitu. Ya kan, jadi yang ada dari hulu ke hilir ini terlalu dikontrol oleh pemerintah, dan itu sangat sayang sekali. Ya kan, ada yang bilang MBG ini menciptakan lapangan pekerjaan banyak gitu, tapi kalau ekonomi dia selalu mikir trade off, ya kan, apa yang digantikan. Ya kan, mungkin dengan ada SPPG baru dia bisa mempekerjakan banyak karyawan, tapi di lain sisi ada warteg yang ditutup atau ada kantin yang ditutup, ya kan. Pada akhirnya kita harus menghitung netnya berapa nih, berapa yang diperjakan, berapa yang ditutup juga di lain sisi, gitu. Jadi ada, menurut saya karena ini sangat terburu-buru, dan menurut saya ini sayang sekali MBG sangat terburu-buru, planningnya kurang matang. Mungkin belajar dari Pak Jokowi, ya kan, tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada studi kelayakan gitu. Jadi mungkin eksekusinya sangat lemah gitu MBG. Ini ada dua hal ya yang kadang-kadang mengganjal di negeri ini kalau kita lihat program-program ini. Pertama, program MBG ini program yang pasti menyerap anggaran yang luar biasa. Dan orang Indonesia ini, mohon maaf, begitu ada anggaran besar sudah mulai itu tanduknya keluar semua kan. Itu satu. Yang kedua adalah ini program sepertinya adalah hidup dan mati pemerintahan sekarang. Dan seolah-olah terlaksana dan tidak terlaksananya MBG ini sudah seperti seperti doktrin bahwa fanatik ya. Iya, sudah dogmah bahwa harus ada MBG, tidak boleh tidak, seolah-olah bahwa dengan MBG selesai masalah. Betul. Nah, itu coba mungkin bisa dieksploitasi lebih lanjut dua hal ini. Ya. Ya, menurut saya pertama memang studi kelayakannya sangat minim di MBG ini, dan Abang Refli betul, sepertinya banyak pejabat-pejabat kita yang terlalu mengagungkan proyek ini. Kayak Kepala Bappenas dia bilang, MBG ini lebih penting daripada lapangan pekerjaan, dan itu sangat tidak benar. Ya kan, lapangan pekerjaan jauh lebih penting daripada MBG. Ya kan, dan ini mungkin kultur kita juga. Again, menurut saya sayang sekali karena memang MBG bisa jadi pertumbuhan ekonomi apabila dilaksanakan dengan benar. Tetapi karena terlalu sentralistik, saya yang kerjain, pemerintah yang kerjain, pemerintah pusat yang kerjain gitu. Bahkan di timur saya tahu SPPG itu banyak pendanaannya rata-rata investornya dari Jakarta tetap gitu. Jadi tidak ada perputaran ekonomi, ya kan. Jadi karena pejabat kita mungkin terlalu mengagungkan MBG, kita jadi tidak kritis, ya kan, terhadap dan tidak bisa mengevaluasi program tersebut gitu. Dan sayang sekali kan pemerintah juga sangat banyak ya mempunyai kapasitas, ya kan, mempunyai jaringan gitu untuk mengkritisi MBG gimana biar lebih sukses gitu. Ya kan, jadi benar kata Bang Refli, sayang sekali kalau pejabat-pejabat kita hanya menjilat MBG gitu tanpa memberikan evaluasi yang kritis. Ya kan, karena kalau di program gagal, ya kita yang gagal kita semua karena memang sangat besar. Mungkin Abang kalau ada yang mau tambahin dong soal pejabat yang mengagungkan MBG. Iya, jadi yang jelas begini, pertanyaan Bung Refli tadi itu, ini kan ketika kita bicara MBG ini kan ini cerita tentang uang rakyat, karena menggunakan APBN, ya kan? Jadi uang yang bersumber dari rakyat, kemudian dengan ada satu program yang disebut dengan makan bergizi gratis, ya, walaupun belakangan ada yang juga makan berkedok, maling berkedok gizi kan gitu kan. Tapi ini semua harus disadari bahwa uang rakyat itu jangan sampai sia-sia. Ya. Uang rakyat itu jangan sampai sia-sia. Uang rakyat yang dipakai itu dia harus betul-betul juga menimbulkan efek kesejahteraan, kemakmuran, dan kemudian program ini apakah betul-betul menaikkan gizi
Ya, menaikkan gizi anak-anak, ya, anak-anak. Konsentrasi adalah pendidikan kan, anak-anak didik gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa gini, karena ini menggunakan uang rakyat dan kemudian dalam Undang-Undang Dasar itu eksplisit, ya kan? Undang-Undang Dasar kan eksplisit mengatakan 20% untuk pendidikan. Nah, sekarang dipakai, ya, dipakai tadi antara 7 sampai 14% ya. Sisanya jadi 14%, jadi sekitar 6%. 6% yang dipakai. Berarti kan dana pendidikan itu tidak lagi 20%. Betul. Nah, sementara bahasa undang-undangnya adalah 20% adalah pendidikan. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan gitu. Ya, apakah ini tidak melanggar undang-undang kan gitu. Nah, oleh karena itu saya ajak jangan sampai program ini akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari, terutama tentang pendistribusian, pemakaian, penggunaan uang rakyat ini gitu. Nah, kalau model yang seperti sekarang jelas bahwa itu terkonsentrasi, ya, hanya pada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu. Jadi efek kemakmuran, efek kesejahteraannya itu saya yakin itu tidak signifikan. Nah, kemudian bagaimana efek gizi terhadap pelajar juga jadi pertanyaan. Nah, disinilah perlu bagaimana orang-orang yang terlibat. Nah, kan aneh, satu sisi ini adalah uang rakyat, tapi banyak anggota-anggota DPRD, ya, anggota-anggota DPR yang terlibat. Ya, apakah ini tidak menimbulkan masalah? Konflik kepentingan. Ada konflik of interest, gitu ya. Ada konflik of interest. Nah, oleh karena itu ini perlu ada semacam apalah ya. Saya nggak tahu nih bagaimana parlemen sekarang ya, bagaimana parlemen sekarang untuk mereka sebagai orang yang melakukan kontrol ya, melakukan kontrol terhadap penggunaan APBN ya untuk kepentingan ini, nah sehingga betul-betul efektif mencapai sasaran, walaupun sementara ini kritik evaluasi kecaman terhadap pelaksanaan MBG di lapangan itu sangat luar biasa ya. Nah, sampai yang jadi pertanyaan besar itu juga bagaimana masyarakat di Papua. Ya, masyarakat di Papua mereka berbondong-bondong, kita lihat di media sosial, melakukan protes dan menolak MBG. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Jadi sampai sejauh mana sebenarnya parlemen, anggota-anggota DPR dalam mengawasi penggunaan dana-dana APBN ini, karena kalau sudah timbul persepsi bahwa ini melanggar undang-undang, ya, nah tentu ini harus dijawab oleh anggota DPR, karena kita banyak pengalaman ya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh presiden, itu menjadi presiden tidak bagus bagi presiden, kalau boleh dikatakan juga terlalu mahal harga ketidakadilan itu ya jika dana-dana rakyat ini tidak mencapai sasarannya. Itu dari saya. Betul. Mungkin sekalian nambahin Bang, mungkin di level makronya juga, kan kita memang keuangan negara fiskal kita kurang baik ya di 2025. Dan angka Januari baru keluar beberapa hari lalu, dan itu pun defisit juga. Angkanya kalau tidak salah 0,21% sudah defisit, dan itu cukup besar karena itu hanya buat bulan Januari. Alasannya kenapa? Kalau dilihat angka-angkanya memang kita semacam front loading buat pembiayaan MBG, ya kan. Jadi ke spending MBG ini sangat naik cukup signifikan di Januari ini, sehingga mengakibatkan itu keuangan kita agak kegerus gitu pembiayaannya. Ya kan? Dan ini menurut saya sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak berhati-hati seperti yang tadi Abang bilang. Kalau misalnya MBG tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi, ini sangat-sangat berbahaya buat fiskal kita secara keseluruhan. Itu Bang. Ya, saya pikir itu. Yang penting bagaimana parlemen ya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan ya terhadap penggunaan dana-dana APBN yang jumlahnya saya pikir dalam periode ini ya mendekati 1.000 triliun ya. Nah, jadi kalau 1.000 triliun itu ternyata lebih banyak mengalir ke atas daripada ke bawah, itu kan menimbulkan ketimpangan lagi, menimbulkan kesenjangan, dan kemudian target untuk memberikan kemakmuran itu jauh gitu. Iya.
Itu. Iya. Dan cukup aneh ya, parlemen itu tidak dia juga ada beberapa yang berbisnis, iya kan, tetapi juga di program pemerintah, jadi check and balance-nya nggak jalan. Apa tuh Bang solusinya Bang mungkin? Iya gini kan tadi saya kira kita semua tahu lah, banyak contoh-contoh yang di masa lalu ketika presiden itu diisukan melanggar konstitusi, itu punya dampak politik yang besar dan bisa menurunkan kepercayaan, tergerus kepercayaan itu gitu. Ya, jadi menggerus kepercayaan itu kan menimbulkan reaksi-reaksi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira apa yang sekali bagi saya menarik perhatian saya, Papua ya itu mereka melakukan demo ya tapi ini saya baca di media sosial ya, mereka menolak itu. Ini kan artinya ada program MBG ini yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Enggak, ada pertanyaan saya ya, begini. Kita ini orang miskin tapi sok kaya kan begitu. Kalau kita lihat misalnya tekanan APBN kan, jangankan ada program MBG, dulu juga selalu yang namanya minus gitu ya. Iya. Gali lubang tutup lubang, bayar utang dengan utang. Betul. Nah sekarang ada MBG yang ratusan triliun nilainya. Dari sisi ketahanan anggaran negara bagaimana? Apakah ini bisa lanjut program ini sesungguhnya? Lalu kalau mau lanjut breakthrough-nya apa gitu? Oke, silakan. Iya, jadi si program ini sangat-sangat menekan fiskal negara, dan itu sangat terlihat karena memang selama ini beban pengeluaran kita jauh di bawah si pendapatan, itu kan defisit ya. Jadi pendapatan pajak segini, bebannya jauh lebih tinggi. Si minusnya itu kita selalu danai dengan hutang. Nah, hutang-hutang kita itu banyak sekali yang sudah akan jatuh tempo sebenarnya di beberapa tahun ke depan. Ya kan, ada beberapa yang cukup besar di tahun ini. Tetapi mungkin secara global juga kita semakin kesulitan nih berhutang. Mungkin kalau ada yang tahu teman-teman, itu ada pengumuman dari Moody's, lembaga rating beberapa minggu lalu, ya kan, yang menyatakan outlook kita di downgrade. Artinya apa? Artinya kalau memang rating kita akhirnya di downgrade, saat ini hanya outlook di downgrade. Apabila benar-benar di downgrade, kita akan semakin sulit mencari hutang. Dan sebenarnya sampai saat ini kita benar-benar sudah cukup sangat kesulitan mencari hutang. Itu terlihat di awal Januari, di awal biasanya sebelum akhir tahun, di minggu pertama Desember itu kita kita stop tuh mencari hutang. Tetapi tahun lalu kita sampai minggu ketiga itu kita masih rajin mencari hutang, ya kan? Dan di awal Januari hutang-hutang yang kita terbitkan itu banyak yang hutang jangka pendek. Sedangkan pembayaran kita adalah jangka panjang, jadi ada mismatch juga di situ. Jadi tidak cocok antara apa yang kita hutang yang kita dapatkan dan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, lalu juga tiap kali kita berhutang bunga kita semakin tinggi tuh Bang. Jadi itu sangat-sangat terlihat kesulitan kepercayaan investor luar untuk mendanai kita semakin sulit gitu karena tata kelola dan sebagainya macamnya. Ya kan, jadi apakah MBG ini memberatkan? Sangat memberatkan. Seperti yang dilihat di angka Januari, defisit kita cukup tinggi itu karena kita front loading atau kita pembiayaan MBG benar-benar kita lakukan di depan. Kalau kita terus-teruskan melakukan ini dan tidak ada dampak ekonomi yang real terhadap masyarakat, ya kan, semakin tertekan kita, semakin juga kita mendekati krisis fiskal, gitu. Karena again, MBG ini adalah porsi yang sangat-sangat besar dari pembiayaan belanja negara saat ini. Gitu sih Bang. Lalu breakthrough-nya apa? Iya, jadi mungkin untuk solusi, berhubung MBG ini belum dilaksanakan di berbagai daerah, saran saya memang perlu di stop di beberapa daerah dan lakukan evaluasi secara menyeluruh, ya kan? Apakah ini membawa ekonomi UMKM, apakah ini mengangkat UMKM, ya kan? Apakah gizi yang didapatkan anak-anak ini benar, ya kan? Apakah tata kelola, ya kan, penyedia SPPG dan yang lainnya sebagainya itu juga benar. Jadi memang kalau saran saya sebenarnya MBG itu harus di-cut 50% budgetnya, ya kan? Lakukan evaluasi dulu,
Ya kan, karena kalau kita potong budgetnya itu cukup tinggi ya, itu sebenarnya masih di 180 triliun, dan itu dampaknya masih besar sebenarnya, ya kan. Jadi tidak perlu dipaksakan kita langsung gaspol ke 100%, ya kan. Kadang-kadang saya rasa kayaknya mungkin karena ada kepentingan politik kita terlalu memaksakan untuk menyebar cepat mungkin, ya kan. Ini kepentingan politik juga, kepentingan bisnis juga. Kepentingan politik, kepentingan bisnis gitu. Jadi kalau saran saya kita cut dulu 50%, kita lakukan evaluasi yang benar-benar kritis, ya kan. Ya kan, dan yang paling penting lagi UMKM itu harus benar-benar dilibatkan, jangan sampai inflasi pangan terjadi, karena dengan adanya begitu banyak kenaikan permintaan untuk makanan ini, sudah pasti ada beberapa daerah makanan itu akan jadi semakin mahal, ya kan, dari cabai atau nasi.